Horas. Kali ini saya akan berbagi tips masakan khas Simalungun dari Sumatera Utara, manuk nabinatur atau ayam taratur atau manuk naniatur. Dan kali ini saya dibantu oleh orang tua saya, ahlinya langsung dari Silimahuta. Bumbu-bumbunya adalah bumbu versi gulai. Nah, manuk naniatur ini ada dua versi, satu digulai, satu dipanggang. Dan kali ini kita buat yang versi gulainya, dan tetap ada bagian yang dipanggang, yaitu daging yang akan dicacah. Itu yang paling saya sukai. Nah, ayam yang untuk diatur itu harus ayam pilihan ya, dan punya jengger yang baik. Mari kita buat. Ayam yang sudah dibului harus dibakar ya, biar mudah untuk membagi-baginya. Nah, kita mulai dari bagian sayap. Kalau orang tua saya bilang mulai dari sebelah kanan, kemudian sayap sebelah kiri. Dan untuk setiap potongannya itu tidak boleh kena tulangnya ya. Jadi boleh langsung di bagian ruas-ruasnya, langsung dapat kok, dan mudah bisa dilihat ya. Nah, ini karena bapak saya sudah sangat ahli, tinggal rasa-rasa, dapat, cekrek, dan potong. Begitu sampai sayap dan kaki sudah dilepas. Kemudian kita ambil bagian dada yang di bawah leher, itu untuk meletakkan kepalanya nanti, kepala ayamnya ya, pas waktu disusun. Nah, ini dadanya sudah kita pisah. Kita cari tulangnya dari bagian depan, dari bagian belakang, kemudian di ruas pertama ya, ini kita potong. Dan inilah nantinya untuk jadi tempat kepalanya. Oke, dapat ya. Kemudian dadanya ini, dada montok yang akan dijadikan sebagai daging panggang untuk cacahan daging, sebagai bumbu rempah-rempahnya saat menyusun. Dan saya paling suka bagian ini. Dan jangan lupa kulitnya tidak ikut ya. Nah, untuk bagian panggang itu boleh kita ambil dari paha sebagai tambahan, paha kiri dan paha kanan, boleh ya. Dan kemudian yang paling penting juga adalah saat memotong paha itu tidak boleh putus ya. Jadi boleh dilihat di sini, tidak boleh putus. Jadi pada saat menyusun nanti tidak akan tercampur. Pangkal paha yang sebelah kiri dan kanan tidak akan tercampur. Jadi ketika kita merebusnya atau menggulainya, bagian paha mulai dari pangkal paha sampai kaki tidak ada yang putus sama sekali. Nah, bisa dilihat ya. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya kita ambil untuk bagian leher. Kita potong sedikit leher yang panjang, kita ambil leher yang dekat dari dada. Nah, leher yang panjang ini bisa dijadikan sebagai tambahan daging cacah nantinya. Yang penting juga saat kita memotong-motong ayam, jangan lupa pisaunya harus tajam ya. Kemudian bagian punggung. Dan yang terakhir adalah
bagian ekor. Nah, di sini ujungnya ekor, tempat kotoran keluar dari ayam itu dibuang. Jadi benar-benar bersih ya. Nah, sudah selesai dipisah. Kemudian untuk bumbu gulai ini harus digiling ya, biar aromanya keluar. Dan yang paling penting di sini tidak terlalu halus. Giling kasar juga bisa, tapi intinya harus digiling, tidak pakai blender. Jadi rasanya pasti dijamin maknyos. Ini sebagai bumbu rebusan ya, bumbu gulai. Kita siapkan wadahnya, kemudian kita letakkan bumbu yang sudah digiling kasar dan juga ada lengkuas serta jahe yang digeprek. Kita masukkan serainya, daun jeruk, kemudian daun salam. Siap untuk dimasak. Dan untuk kecombrang, daun sop sama daun pre itu kita masukkan setelah daging setengah matang. Nah, untuk daging yang akan dicacah, terlebih dahulu kita panggang, dan panggangnya jauh dari api ya, supaya matangnya sempurna dan warnanya tentu saja cantik. Nah, ini dia, seperti ini sudah bisa. Daging yang sudah kita panggang tadi itu dipotong kecil-kecil, potong dadu ya. Dan ini nanti akan diletakkan di atas ayam dan disusun di daun pisang. Kemudian ini dia ya bumbu yang tadi untuk daging, pakai bahing atau PG. Perasaan dah perasaan enggak langbui idai dah baru asam Patu dua mak sambil lobe. Oke. Langboi idai itu artinya tidak boleh dirasai, jadi hanya pakai feeling ya. Keren ini bapak saya. Ini bisa dilakukan pasti karena kebiasaan orang tua saya yang sudah sangat sering membuat manuk nabinatur atau ayam taratur ini. Kemudian cacahan daging panggang tadi beserta bahing atau PG dicampur dengan darah yang sudah diasami, sudah dimasak dan dikasih garam. Kemudian kita campur ya. Ini yang akan disusun di dalam daun. Setelah tercampur merata, boleh kita taburi dengan cabai yang sudah dipotong bulat-bulat. Kemudian diaduk supaya lebih merata. Dan untuk tutor membuat daun ini boleh dilihat ya.
Setelah wadahnya selesai, daging campuran tadi boleh kita masukkan ke dalam. Warnanya cantik sekali ya. Pasti yummy seleranya. Ayam yang sudah matang sebaiknya kita dinginkan dulu sebelum disusun supaya lebih tahan lama dan tidak mudah basi. Aguran apa? Iya, enggak. Gat. Cincang teh. Iya, Ham bagian apa yang aku ambil? Dada, leher. Selain daging yang dipanggang, daging dada dan juga leher yang sudah direbus tadi boleh dicincang sebagai daging taburan. Untuk rasa yang lebih mantap lagi, daging cincang dan juga daging yang sudah digulai dikasih baluran campuran dari darah ayam yang sudah dimasak, dikasih asam, jeruk nipis, dan tentunya campuran garam. Ini daging yang sudah dicincang tadi sebagai daging taburan di atas ayam yang sudah disusun. Bagian kaki. Gendang. Sediang patuduhan kaki kiri kaki kanan. Oh ya, sanggai susun ti. On lebih benda pa. Baru abak tu itahan na lang. Setelah kita taruh nasi di piring secukupnya, kita mulai susun dari kepala dengan bagian dada yang menopang kepala tadi, kemudian kita sambung leher, kemudian bagian punggung, dan yang paling belakang tentunya adalah bagian ekor. Nah, sedangkan untuk bagian dalam itu persis di atas leher ya, dekat persambungan dari kepala. Nah, untuk menentukan kaki kanan dan kaki kiri, peletakannya berikut akan dijelaskan orang tua saya. ada apanya? Kalau bahasa Simalungunna taji. Nah ini. Nah, inilah sebelah kanan. Ini. Nah, Kalau sebelah kiri nggak ada taji, Po? Iya ada. Kalau apa? Dari dalam tajinya, bukan dari luar. Oh, keluar tajinya ya. Dari dalam, bukan dari luar. Nah, kan gini dia. Inilah sekarang bertais dia gini. Oke. Nah, ya, inilah apanya. Pertama, pangkal paha atas. Iya. Baru Sebelah kanan. Oke, sekarang kiri. ini. Oke. Jadi total potongan dari ayam ini ada 10 ya. 1 kepala, 2 dada yang menopang, 3 leher, 4 punggung, 5 ekor, 6 bagian dalam, 7 paha atas, 8 paha bawah, 9 ceker, dan terakhir adalah sayap. Ya.
Lepaskan. Gunakan sayap kiri. Ya. Tahap akhir adalah menaburkan daging yang sudah dicincang tadi di sekitar daerah ayam. Selesai. Demikianlah proses pembuatan manuk nabinatur dari Silimahuta. Selamat mencoba.